Kamu tahu nggak sih kenapa anak-anak itu dilarang buat main pada saat siang hari? Oh, kenapa tuh, Om? Jadi gini, Gap. Dulu nih ada temen Om namanya Rio. Dia suka banget main pada saat siang hari. Apalagi yang namanya main petak umpet. Nah, pada saat main petak umpet, dia ini hilang selama 10 hari. Pengen tahu nggak ceritanya gimana? Hah? Gimana tuh ceritanya? Kok bisa hilang selama itu? Nah, jadi gini ya, temen Om ini namanya Rio. Jadi dia ini suka banget main petak umpet. Nah, pada saat suatu hari nih, pas liburan sekolah, Rio ini udah ngajakin Om nih, udah janjian sama teman-teman yang lain juga buat main petak umpet di sebelah rumahnya. Nah, di sebelah tempat Om bermain itu ada sungai, lalu di seberang sungai itu ada hutan bambu. Kalau dilihat-lihat sih agak serem juga sih hutan bambu itu. Berarti serem banget di sana ya, Om. Nah, kalau diperhatiin sih hutan bambu itu agak serem juga. Cuman karena Om udah sering main di sana, jadi biasa aja gitu. Terus Nah, gimana? pada saat itu, pas jam setengah 11 siang, Om sama Rio dan juga teman-teman Om lagi 3 orang, kita udah kumpul semua, dan akhirnya kita bermain petak umpet. Sekitar jam setengah 12, Om dapat giliran jaga nih, Gap. Om itu hitung kan, Om menghitung 1 sampai 10. 1, 2, dan seterusnya. Dan akhirnya di hitungan ke 10, ada momen lucu juga nih. Om buka mata Om, itu ada teman Om yang gak bisa sembunyi. Di mana dia sembunyi, Om? Dia malah sembunyi di selokan. Pas Om buka mata, langsung ketemu deh teman Om itu. Karena dia posisinya telungkup di selokan. Gampang banget Om nemuin dia. Depa juga gitu, Om. Sukanya kalau sembunyi di selokan atau enggak di semak-semak. Terus teman-teman Om lain di mana? Ini teman Om lagi satu ini kan udah ketemu nih. Jadi sisa lagi 3 orang nih. Si Rio, teman Om ini, dan juga lagi 2 orang. Ternyata 2 orang teman Om ini malah pulang dia ke rumahnya. Kebetulan rumahnya deket juga dari sana, Gap. Berarti sisa si Rio aja dong, Om. Iya, Gap. Sisa si Rio aja nih. Dari dulu, kalau masalah main petak umpet, nih, si Rio ini emang jagonya banget ya. Paling susah dapetinnya. Sampai akhirnya, Om itu nyerah nyari dia. Om panggil lah, Rio, Bio. Nggak ketemu-ketemu juga. Dan tiba-tiba, pas Om lagi teriak-teriak manggil namanya dia, Om malah diterakin sama Bapak Om. Jadi Bapak Om itu manggil Om disuruh pulang karena sudah jam setengah 1 waktu itu, setengah 1 siang. Dan kebetulan juga Om belum makan siang. Papinya Gepa juga suka gitu, Om. Anak-anak kalau Gepa mainnya sama, kadang-kadang dipanggil atau nggak dimarah-marahin nih, Pak. Terus Rio itu gimimana, Om? Karena udah siang, Gev, tak tinggal pulang aja lah si Rio ini. Nah, sampai rumah Om itu langsung makan. Habis makan, karena Om ngantuk ya, karena mungkin agak capek juga karena dari pagi sempat main. Om langsung tidur sampai di rumah. Nah, sekitar jam setengah 4 sore, Om dengar suara-suara agak rame di depan rumah. Bangunlah Om kan. Nah, pas bangun ini, ternyata yang di depan itu adalah orang tuanya Rio. Ternyata dari pagi sampai sore hari, Rio ini belum pulang-pulang, Gev. Dan kebetulan Om itu adalah orang terakhir yang main sama si Rio. Nah, karena sampai sore si Rio ini belum pulang, gemparlah masyarakat, Gev. Dan kebetulan, karena Om merupakan orang terakhir yang main sama Rio, Om ikut mencari bersama Bapak. Nah, setelah 24 jam, teman Om yang bernama Rio ini belum juga pulang, dan belum juga ketemu, Gev. Akhirnya, warga pun rame-rame ikut mencari si Rio ini. Orang tuanya Rio menangis terseduh-seduh karena khawatir akan keadaan anaknya. Orang tuanya pun bingung harus mencari kemana. Dan saat itu juga Om ngerasa bersalah karena ninggalin Rio tanpa memberitahu ke Bapak Om. Dan apalagi teman Om yang duluan kabur nih, pulang ke rumahnya, sembunyi ke rumahnya, dia lebih merasa bersalah lagi karena dia nggak ngasih tahu, apalagi ngabarin kalau dia pulang ke rumahnya. Tapi pas di hari ke-9 nih, Gap, teman Om yang sembunyi di selokan yang pertama kali Om dapat itu, dia bilang ke Om, dia ngelihat si Rio ini pergi ke arah hutan bambu tersebut. Yang dimana hutan bambu tersebut sangat seram sekali. Nah, Om nanya kan, kenapa nggak dari awal aja dia bilang? Temen Om ini ngejawab, kalau dia takut bilang ke orang tuanya ataupun ke orang tua Rio, karena dia takut dimarahi, Gap. Ih, kok gitu ya, Om ya? Ternyari kan bisa fokus di hutan bambu aja. Iya, Gap. Nah, kalau misalnya dia cerita di awal, orang-orang ini pasti akan fokus nyarinya di hutan bambu tersebut. Nggak nyari di tempat-tempat lain, Gap. Terus Om ngapain? Akhirnya Om memberanikan diri nih, bilang ke orang tua Om, kalau si Rio ini bersembunyi di hutan bambu tersebut. Bapak Om kaget sekaget-kagetnya, Gap. Bapak Om bilang, kalau hutan bambu tersebut konon katanya adalah tempat keluarga Memedi tinggal. Kalau misal kita nggak sopan di sana, bisa-bisa kita diajak ke alam gaib. Memedi itu apa, Om? Memedi itu adalah sosok makhluk yang tak kasat mata, ya. Biasanya Memedi ini memiliki rambut yang pirang, putih, dan memiliki wajah yang agak tua. Dan rambutnya itu biasanya panjang dan acak-acakan juga. Nah, kalau misalnya di daerah lain, biasanya dibilang
wewe gombel. Kalau di Bali itu dibilang memedi. Terus abis itu bapak om ngapain? Larilah bapak om ke rumahnya si Rio, nyamperin keluarganya si Rio ini. Bapak om bilang ke keluarganya si Rio kalau Rio ini sembunyi ke hutan bambu tersebut. Ibunya Rio langsung syok dan kaget. Ayahnya Rio yang sedang makan pun langsung bengong dan memikirkan bagaimana kondisi anaknya ini. Sontak nenek Rio pun cerita kalau sebelumnya dia juga pernah ngalamin hal serupa. Bukan dia sih, bukan neneknya sih Gap, tapi temennya yang bernama Rani. Nah, neneknya Rio ini cerita kalau dulu temannya yang bernama Rani pernah hilang juga di hutan bambu tersebut. Nah, waktu itu neneknya Rio ini disuruh nyuci pakaian di sungai di dekat hutan bambu itu bersama dengan Rani. Nah, pada saat mencuci pakaian, Rani ini kebelet pipis ya. Dan akhirnya Rani ini pergi ke arah hutan bambu tersebut. Selang beberapa menit, Rani ini nggak datang-datang. Paniklah neneknya Rio ini. Akhirnya neneknya Rio ini pulang dan menemui orang tua Rani dan bilang kalau Rani hilang di hutan bambu. Dan kebetulan pada saat itu temennya neneknya Rio ini hilang selama 110 hari. Neneknya Rio ini cerita kalau sebenarnya Rani ini disembunyikan oleh memedi pada saat itu. Nah, neneknya Rio ini bilang Rani temannya itu bisa ketemu karena dibawain gamelan ke hutan bambu tersebut. Nah, pada saat itu bapaknya Rio nggak langsung percaya, Gev. Karena bapaknya Rio itu kurang percaya dengan hal-hal yang tidak masuk logika seperti itu. Dan bapaknya Rio bilang kalau kemungkinan besar Rio itu hanyut oleh arus sungai. Karena kebetulan sungai itu kalau ada hujan di atas bukit, air sungai itu akan besar. Walaupun di lokasi tersebut tidak ada hujan. Loh, bapaknya Rio masih nggak percaya? Kok gitu om? Iya, Gev. Bapaknya Rio ini masih nggak percaya dengan hal-hal yang mistis kayak gitu. Dan akhirnya, selang beberapa jam, menyebarlah informasi itu ke masyarakat. Nah, temen om yang 2 orang, pada saat diajak main petak umpet, dia pulang dan sembunyi di rumahnya, dia cerita lagi ke om. Ternyata alasan dia pulang ke rumahnya itu gara-gara dia ngelihat sosok nenek-nenek yang memanggil-manggil di bawah hutan bambu tersebut. Karena dia takut, larilah mereka berdua ke rumahnya. Loh, kan kalau ada apa-apa kita kan harus saling merangkul. Iya, Gev, harusnya sih gitu ya. Ketika ada sesuatu harus saling merangkul dan ngasih tahu teman-teman yang lain. Tapi 2 orang ini malah lari kocar-kacir, nggak ngasih tahu kita. Terus keluarganya Rio gimana om? Ketika keluarganya Rio tahu kalau 2 orang teman om ini ngelihat sosok nenek-nenek di bawah hutan bambu itu, paniklah keluarga si Rio ini. Dan ayahnya Rio yang awalnya ragu dengan hal-hal yang mistis seperti itu, akhirnya perlahan dia mulai percaya. Keluarga Rio pun setuju untuk memanggil Sekegong atau kelompok gamelan gitu, agar nantinya memedi ini mengembalikan si Rio. Tapi karena pada saat itu sudah gelap dan susah juga untuk nyari Sekegong yang bisa membantu keluarga Rio pada saat itu, akhirnya keluarga memutuskan untuk melanjutkan pencarian Rio keesokan paginya. Nah, pada saat malam hari, orang tua si Rio ini bermimpi kalau Rio itu sudah dicincang oleh memedi dan disantap oleh memedi. Tiba-tiba ayahnya Rio pun terbangun dan kaget. Ternyata itu hanya mimpi. Ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 5.30. Ayahnya Rio pun bangun dan bersyukur kalau itu hanya mimpi. Nah, sekitar pukul 6 pagi, warga pun berkumpul di depan rumahnya Rio. Dan begitu juga Sekegong dan Sekegong atau gamelan ini. Mereka bersiap-siap menuju ke hutan bambu. Sesampainya di hutan bambu, dimulailah gamelan ini. Suara gong ini beriringan dengan suara masyarakat memanggil-manggil nama Rio. Nah, selang beberapa menit, Pak Peki yang merupakan tetangga Rio terkaget setengah mati karena melihat Rio berdiri tegak di sebelah semak-semak di samping pohon bambu. Rio tersenyum karena menemukan pamannya di sana. Tapi pamannya kaget karena melihat baju Rio yang masih bersih, persis seperti terakhir kalinya dia hilang. Tubuh Rio juga masih biasa saja, dan Rio juga memperlihatkan ekspresi yang biasa saja, malahan dia tersenyum, Gap. Ibunya Rio pun menangis, dan Rio pun memeluk ayahnya. Nah, saat berada di pelukan ayahnya, Rio terlihat melambaikan tangan ke seseorang. Tapi pada saat itu, Om melihat dari seberang sungai, Om nggak melihat yang dilambaikan tangan oleh Rio ini siapa, itu Om nggak melihat. Nah, selang beberapa hari, Om pun berinisiatif bersama teman-teman untuk menghampiri Rio ini ke rumahnya. Nah, sampai di sana, kita nanya kan, selama 10 hari itu, Rio ngapain aja, dan kemana aja sih sebenarnya? Nah, Rio ini dengan santainya menjawab, kalau dia itu cuma main beberapa menit saja. Jadi nggak sampai 10 hari, dan ternyata
Pada saat main petak umpet itu, Rio juga melihat ada nenek-nenek yang melambaikan tangan di hutan bambu tersebut. Karena Rio merasa iba, dia nyebrang sungai lah di sana dan memberikan nenek-nenek itu roti yang ada di saku Rio. Nah, ketika Rio memberikan roti nenek-nenek itu malah mengajak Rio bertemu dengan keluarganya. Nah, sampai di tempat keluarganya itu, Rio diajak makan-makan oleh keluarga nenek-nenek itu. Nah, anehnya, kata Rio, keluarga nenek-nenek ini tuh nggak ada garis yang ada di bawah hidung sini loh, Gap. Kamu ada nggak? Nih yang di bawah hidung ini. Nah, keluarga nenek-nenek itu nggak ada. Nah, pada saat di sana, Rio ini disuguhkan berbagai makanan. Mulai dari nasi goreng, ayam goreng, bahkan di sana spaghetti pun ada, Gap. Nah, karena Rio ingat kalau itu tuh udah siang, Rio berniat membungkus makanan tersebut. Dan keluarga nenek-nenek ini pun setuju dan memberikan sebungkus spaghetti untuk dibawa pulang ke rumahnya. Nah, setelah Rio selesai makan di sana, Rio disuruh pulang oleh nenek-nenek tersebut. Nah, Rio kan bingung nih, nggak tahu jalan pulangnya kemana. Nenek-nenek ini nyuruh kalau Rio hanya perlu mengikuti suara gamelan saja. Di mana arah suara gamelan, ke sana Rio harus melangkah. Dan Rio bilang, kalau nenek-nenek ini sebenarnya baik kalau kita sopan ke sana. Nah, pas Rio ngikutin suara gamelan tersebut, tibalah Rio di sebuah semak-semak, di samping pohon bambu, dan pada saat sampai di semak-semak itu, muncullah tetangga Rio yang bernama Pak Peki ini. Nah, di sana Rio tujuannya menyapa Pak Peki, tapi Pak Peki ini malah terkaget melihat Rio di sana. Dan Rio menjadi tambah kaget ketika Rio melihat banyak orang yang sedang mencarinya. Nah, ketika Rio memeluk orang tuanya, Rio itu melihat nenek-nenek itu melambaikan tangan kepada dirinya. Dan Rio pun membalas dengan melambaikan tangan ke nenek-nenek itu. Yang pada saat itu, Om ngelihat dari seberang sungai, Rio melambaikan tangan ke arah yang tidak jelas. Jadi Om nggak ngelihat tuh sosok nenek-nenek itu. Om hanya ngelihat kalau Rio itu telah melambaikan tangan, dan Om nggak ngelihat sama siapa Rio melambaikan tangan. Dan Rio menjelaskan kalau dia sedang melambaikan tangan ke nenek-nenek itu. Dan Rio juga kaget ketika dibilang dia itu sudah hilang selama 10 hari. Karena dia ngerasa di tempat itu tuh cuma 10 menit doang gitu. Nggak nyampe 10 hari seperti yang masyarakat bilang, seperti yang kita bilang. Dia cuma ngerasa cuma 10 menit aja gitu. Dia sampai di sana diajak makan. Setelah makan dia diberikan bungkusan makanan. Habis itu dia pulang mengikuti arah gamelan. Dan ketika bertemu sama tetangganya itu yang namanya Pak Peki itu, dia kaget. Karena dibilang sudah hilang 10 hari. Nah, kekagetan Rio ini tidak hanya sampai di sana aja, Gap. Rio ini kan dikasih bungkusan nih. Dibungkus bungkusan makanan sama keluarganya si nenek-nenek ini. Nah, ketika dia buka bungkusan itu, ternyata isi dari bungkusan itu isinya cacing pita yang berisi campuran tanah, bukan spaghetti yang seperti apa yang dia lihat di rumah nenek-nenek itu. Sontak neneknya Rio pun cerita kalau dulu Rani, temennya ini juga sama kejadiannya. Di sana tuh dia diajak bikin lawar gitu. Jadi lawar ini olahan masakan Bali. Nah, temennya si neneknya Rio ini bilang hal yang sama juga. Dia diberikan bungkusan lawar. Ketika dibuka di rumahnya, ternyata bungkusan lawar itu hanya berisi campuran daun kering dengan campuran tanah liat. Cuman, temen dari nenek Rio ini hilangnya 110 hari. Lebih lama dibandingkan dengan si Rio. Dan selang beberapa hari setelah penemuannya itu, ternyata Rio mengalami sakit perut, Gap. Muntah-muntah, dan setelah muntah-muntah, Rio ini baru merasa pulih kembali. Nah, karena itulah kenapa orang tua itu ngelarang anak-anaknya main tepat pada saat jam 12 siang. Apalagi mainnya di semak-semak, Gap. Dan ini pelajaran juga buat kita, Gap. Agar selalu berperilaku baik dimanapun kita berada. Karena kita hidup itu tidak hanya berdampingan dengan sesama manusia saja, tapi kita juga berdampingan hidup dengan makhluk yang tidak bisa kita lihat. Udah tidur nih. Kita cukupkan ceritanya sampai di sini saja dulu. Tunggu di cerita-cerita berikutnya.